Sampai kalau sekarang kita lihat hebohnya urusan beli minyak goreng. Saya tuh sampai ngelus dulu, bukan urusan masalah gak ada atau mahalnya minyak goreng. Saya tuh sampai mikir, jadi tiap hari ibu-ibu itu apakah hanya menggoreng sampai begitu rebutannya? Apa tidak ada cara untuk merebus, lalu mengukus, atau seperti rujak? Apa ada? Itu menu Indonesia loh. Lah, apa jelimet gitu? Ya itu nggak ada artinya. Saya tahu yang saya capturekan ke sampean dulu Pak Menteri. Kasihan rakyat kita ini. Kita tidak pencitraan Pak Menteri. Itu yang jelaskan rakyat kita yang ada di bawah. Yang membuat harga CPO tinggi itu adalah kalau saya bodoh Pak, rakyat Indonesia akan berisi. Tadi benar kata Pak Menteri. Setelah melihat apa yang dilakukan Pak Menteri sampai hari ini, kami nilai bahwa kebijakan yang diambil menurut kami fraksi PDI Perjuangan ini masih gagal total Pak. Konferensi pers di media yang mencanangkan bahwa harga 14.000 dari Papua sampai Aceh. Tapi kenyataannya Bapak tahu, mungkin nanti bisa dikirim timnya. Kami beberapa hari kemarin turun karena kami ingin memastikan betul bahwa apakah 14.000 itu betul-betul ada di lapangan. Kenyataannya Pak Menteri, jangankan kemarin tadi pagi sebelum rapat saya cek lagi, saya minta tenaga ahli saya di lapangan untuk mengecek di pasar besar saja Pak Menteri harga minyak goreng 18.000. Media bahwa di Malaysia harga minyak goreng 8.400 itu betul tidak Pak Menteri? Pertama, sesuai arahan Bapak Presiden terkait penyediaan minyak goreng dan harga terjangkau seperti yang disampaikan Bapak Presiden dan juga dalam sidang kabinet paripurna pada tanggal 30 Desember yang lalu, pemerintah mengambil kebijakan untuk penyediaan minyak goreng untuk masyarakat dengan harga 14.000 per liter di tingkat konsumen. Sekali lagi di tingkat konsumen yang berlaku di seluruh Indonesia. Kemudian penyediaan ini disiapkan untuk 6 bulan ke depan dan akan dievaluasi di bulan Mei dan ini dapat diperpanjang. Volume selama 6 bulan adalah 1,2 miliar liter dan dibutuhkan anggaran untuk menutup selisih harga ditambah dengan PPN itu sebesar 3,6 triliun. Karena harga CPO di pasar ekspor sedang tinggi. Ceramah keadilan itu tidak radikal. Radikal itu adalah bagi ibu-ibu sekarang, yang radikal itu kalau kesulitan mencari minyak dan tahu tempe, itu radikal Bang. Pak kan? Dia kena radikal mau antri berkilometer. Iya, itu bagi mereka radikal. Tapi di dalam daftar itu juga ada peringatan supaya tidak mengundang atau mendengarkan khotbah dari para ustadz tersebut. Jadi ada promosi negatif juga, gaya positif Iya. kepada publik. Masyarakat ini kan biasa mendengar, dia sudah terbiasa bolak-balik bertahun-tahun. Biasanya kalau yang diumumkan A, itu B. Kalau B, itu A. Jadi begitu dikatakan, ini Ustadz tidak baik. Masyarakat ini kepalanya udah terbiasa. Kalau diumumkan tidak baik, berarti baik ini. Jadi logika itu dia sudah terbiasa Pak Karni. Dibalik-balik ya. Iya. Bukan masalah-masalah ini seolah-olah ada yang yang merencanakan lah begitu. Bagaimana mungkin orang bisa salah, keliru, mengumpamakan sesuatu yang amat sangat hina, sangat kotor, sangat nista. Anak kecil pun tahu, tidak beragama pun tahu, dan orang marah kalau disebut binatang itu. Mengumpamakan dengan yang amat sangat mulia, tinggi, agung, luhur, dihormati, dimuliakan. Itu kekeliruan seperti itu hanya ada dua kemungkinan Pak Kan. Pertama, disengaja untuk menutupi sesuatu yang lain, tidak sengaja karena memang skenario Allah SWT. Kalau saya melihatnya begitu saja. Wallahu a'lam bishawab. Megawati kritik ibu-ibu yang rebutan antri minyak goreng. Warganet, Bu Mega gimana kalau bakwan direbus gak digoreng?
Kritikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri terhadap ibu-ibu yang saling berebut membeli minyak goreng belakangan ini mendapat respon dari warganet. Bahkan cuplikan video pernyataan Megawati yang menyindir ibu-ibu tersebut menjadi trending dan tagar di media sosial. Untuk diketahui, dalam pernyataan Megawati Soekarno Putri mengaku hanya bisa mengelus dada saat melihat ibu-ibu saling berebutan membeli minyak goreng pada beberapa waktu belakangan ini. Ia bahkan mengaku bingung lantaran ibu-ibu tidak memilih alternatif cara memasak selain menggoreng. Tak hanya itu, ia mengaku kebingungan saat melihat ibu-ibu gusar karena minyak goreng sempat langka dan harganya kini melambung tinggi. Padahal menurutnya banyak cara untuk memasak seperti mengukus hingga merebus bahan masakan. Lantaran itu, sejumlah warganet berespon di dalam cuitannya seperti yang diungkapkan salah satu warganet. Bu Mega gimana jadinya kalau bakwan direbus gak digoreng? Senada dengan cuitan tersebut, warganet lainnya pun menganalogikannya dengan kerupuk. Salah satunya warganet penyuka kerupuk mengungkapkan pendapatnya melalui cuitan akun. Bu Mega, saya itu pencinta kerupuk dan kerupuk itu supaya kriuk dan renyah yang digoreng. Kalau direbus jadinya seblak, kagak ada kriuk-kriuknya. Konsistensi kebijakan itu sangat penting, termasuk penetapan harga eceran tertinggi. Komoditas-komoditas yang penting, termasuk obat dan komoditas lain, termasuk minyak goreng pada saat ini, ketika dibutuhkan oleh rakyat, maka sudah selayaknya ada kebijakan-kebijakan yang afirmasi untuk rakyat. Antara lain adalah domestic market obligation, dan termasuk adalah harga eceran tertinggi. Justru itu membuktikan bahwa pemerintah tidak berdaya ketika dia mencabut kebijakan itu sendiri. Ini sudah berbulan-bulan. Jadi itu menunjukkan pembuktian bahwa pemerintah tidak berdaya menghadapi ini. Karenanya kami ingin jelas dan tegas, jangan sampai kita menderita pada kita berada sebagai negara penghasil GPO terbesar di dunia. Yang kedua adalah penguasa GPO ini kan hanya ada beberapa perusahaan saja, termasuk perusahaan yang dari hulu ke hilir juga bisa dihitung. Tidak banyak. Masa pemerintah tidak bisa melakukan hal-hal yang terkait dengan kepentingan rakyat untuk menjamin keberadaan minyak goreng sesuai yang terjangkau dengan harga eceran tertinggi tersebut? Ini malah justru dicabut kebijakan. Jadi itu adalah inkonsistensi kebijakan, dan ini sangat berbahaya di negara sebesar Indonesia ini. Pertama, sesuai arahan Bapak Presiden terkait penyediaan minyak goreng dan harga terjangkau, seperti yang disampaikan Bapak Presiden dan juga dalam sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 30 Desember yang lalu, pemerintah mengambil kebijakan untuk penyediaan minyak goreng untuk masyarakat dengan harga Rp14.000 per liter di tingkat konsumen. Sekali lagi, di tingkat konsumen yang berlaku di seluruh Indonesia. Kemudian penyediaan ini disiapkan untuk 6 bulan ke depan dan akan dievaluasi di bulan Mei, dan ini dapat diperpanjang. Volume selama 6 bulan adalah 1,2 miliar liter dan dibutuhkan anggaran untuk menutup selisih harga ditambah dengan PPN itu sebesar 3,6 triliun. Karena harga CPO di pasar ekspor sedang tinggi, saya perintahkan Menteri Perdagangan untuk menjamin stabilitas harga minyak goreng di dalam negeri. Sekali lagi, prioritas utama pemerintah adalah kebutuhan rakyat. Harga minyak goreng harus tetap terjangkau. Jika perlu, Menteri Perdagangan bisa melakukan lagi operasi pasar agar harga tetap terkendali.